Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini atas kasih kepada Tuhan sepanjang hari Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul beribadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Memori. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Kedua Jemaat 4 ayat 1 sampai 3. Hai mari sembah.
Fokus kita pada malam ini yang membimbing ibadah kita pada Yesus. Terdapat pada Yesaya 50 ayat 10 dan 1 Yohanes 2 ayat 5. Ini gimana? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 8. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian firman Tuhan yang membimbing kepada kita pada malam ini. Baiklah kita akan mengamini firman Tuhan pada malam ini, kembali memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Oleh karena itu ya Bapak, dengan
Kusiapkan hatiku Tuhan. yang ada di ruangan ini, yang juga mendengar mungkin lewat live stream.
baik yang berbicara maupun yang mendengar mendapatkan berkat, dicelupkan, diperjumpakan dengan Tuhan, dipertobatkan, dan semakin hari memiliki komitmen untuk hidup, mengasihi, dan mencintai Tuhan. Pimpin kami, kuasai waktu di depan kami, di dalam satu nama yang berkuasa. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan secara bertahap dari Yohanes 4 ayat yang cukup panjang. Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 30. Saya mohon dengan kasih Bapak Ibu membaca bertanggapan dengan saya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 30. Jika sudah, saya akan memulainya dengan ayat ketiga dan Bapak Ibu lanjutkan ayat keempat dan seterusnya. Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Silakan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur yang amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
makan dengan dia. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, percaya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perikop ini Bapak Ibu pasti sudah sering ya membacanya. Tapi biarkanlah saya sebelum membahas isi dari kebenaran firman Tuhan, saya hendak menyampaikan beberapa hal sebagai pendahuluan. Jadi Bapak Ibu, Injil di dalam Alkitab kita ada 4, ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, dan ada Injil Yohanes. Injil Matius, Markus, dan Lukas itu memiliki kemiripan di dalam penulisannya, sehingga disebut dengan Injil sinoptik. Sedangkan Injil Yohanes yang kita baru baca itu berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu baca misalnya di kitab Lukas, Yesus menenangkan badai, kita menemukan perikop itu baik juga di Matius, baik juga itu di Markus. Ya. Tetapi kitab Yohanes tidak demikian. Yohanes memiliki sebuah penulisan yang berbeda, karena di dalam kitab Yohanes tujuan Rasul Yohanes menulis kitab Yohanes adalah memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu punya dua nature, punya dua natur, yaitu dia adalah Allah dan dia adalah manusia, keilahiannya dan kemanusiaannya. Dan Yohanes banyak menulis Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa. Misalnya, aku adalah gembala yang baik, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia. Dan hari ini kita membaca Yohanes dalam tulisannya memperkenalkan bahwa Yesus menyatakan dirinya dia adalah air hidup. Ya. Dan kalau kita lihat konteksnya, konteks kejadian atau situasinya pada waktu itu, Yesus sedang ingin berjalan kembali dari Yudea menuju Galilea. Kalau dari petanya Bapak Ibu bisa lihat di atas ke bawah. Ya. Dan ayat keempat menyatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, jadi Yesus secara ada punya tujuan, dia harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu, kalau Alkitab menulis sesuatu itu ada maksudnya, ya, bukan sekedar menulis. Ya. Nah, kenapa harus dituliskan dia harus melintasi daerah Samaria? Karena tadi kita sudah membaca bahwa memang orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak hidup dengan akur. Mereka mengalami perpecahan, mereka mengalami permusuhan sejak turun-temurun, sejak kerajaan Israel itu terpecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, sehingga biasanya orang Yahudi, orang Yahudi tidak mau lewat Samaria, tidak mau berjumpa dengan orang Samaria. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, satu konteks lagi yang mungkin hari-hari ini tidak biasa. Di sini Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur. Ya, hari ini kita pakai airnya itu nggak pakai air sumur ya, pakai air. Kita bilang sumur bor, tetapi tidak bentuknya sumur ya, bentuknya air yang sedot. Ya. Atau hari ini kita pakai PDA. Tapi sumur dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan bangsa Yahudi itu adalah hal yang umum. Mengapa? Kalau kita lihat Perjanjian Lama, di mana hambanya Abraham menemukan istri dari Ishak? Di mana Bapak Ibu? Di mana? Di sumur. Di mana Yakub bertemu dengan Rahel dan meminta Rahel memberikan air minum buat gembala, buat domba-dombanya dan kambingnya. Di mana? Di sumur. Jadi wanita erat kaitannya dengan sumur, karena memang sumur itu tempat mengambil air untuk kebutuhan. Tetapi sumur juga mempunyai
Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria. Perempuan juga sebuah motif yang berbeda dengan hari-hari kita di zaman modern saat ini. Perempuan banyak yang bekerja, perempuan banyak yang berkarir, perempuan rasa dia punya lebih gendernya itu mungkin sekarang mempunyai kekuatan posisi tawar, bisa bisa equal, bisa sama dengan laki-laki. Tapi zaman itu, zaman Tuhan Yesus, perempuan itu pendapatnya tidak didengar Bapak Ibu. Kalau dia menjadi saksi suatu kejadian, perempuan itu pendapatnya tidak valid. Perempuan itu dengan masyarakat kelas 2. Jadi perempuan Samaria di hadapan Yesus sebagai orang Yahudi adalah minoritas. Sudah Samaria dikucilkan karena memang terjadi pemusuhan, warga negara kelas 2 perempuan. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang beri aku minum, perempuan ini langsung bilang, Bapak orang Yahudi nggak salah minta air sama saya orang Samaria. Itu kira-kira yang kita baca hari ini. Di dalam konteks, di dalam pemikiran ketika Tuhan Yesus berbicara minta air, perempuan ini langsung lihat sumur, lihat air, oke. Tapi kamu orang Yahudi masa sih minta sama saya orang Samaria perempuan lagi minta air, kan? Makanya di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, pasangan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria. Dan diperjelas oleh Rasul Yohanes, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang sedang minta minum kepada itu, ya, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan sudah bilang air hidup, tetapi perempuan ini tetap konotasinya literal, tetap konotasinya air untuk minum. Sehingga dia jawab, Bapak,